Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dr. Acep Samsudin, SOS MMA, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Semoga beliau selalu diberikan kesehatan dan senantiasa berada di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, teman-teman semua, pada video kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai pengadaan dan seleksi sumber daya manusia. Namun, alangkah baiknya sebelum mulai ke video presentasi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Utami Kaulan Sakila dengan NIM 19308111094 semester 4 kelas C. Pada slide pertama, di sini saya akan menjelaskan dulu apa itu pengadaan sumber daya manusia. Secara umum, pengadaan adalah fungsi utama operasional manajemen sumber daya manusia atau MSDM. Pengadaan karyawan ini merupakan masalah penting, sulit, dan kompleks karena digunakan untuk mendapatkan dan menempatkan orang-orang yang kompeten, serasi, serta efektif. Di samping itu, ada juga pengertian pengadaan sumber daya manusia menurut ahli. Yang pertama ada menurut Serda Mayanti dalam emailda tahun 2017 menyatakan bahwa pengadaan merupakan proses penarikan, seleksi, penempatan, orientasi, dan induksi untuk mendapatkan pegawai yang sesuai dengan kebutuhan sebuah perusahaan maupun organisasi. Jadi dalam pengadaan sumber daya manusia ini di mana perusahaan itu memerlukan karyawan lebih atau karyawan baru, di mana karyawan adalah aset utama perusahaan yang menentukan berhasil tidaknya sebuah perusahaan tergantung kepada kemampuan para karyawan yang dimilikinya. Karyawan sebagai makhluk hidup atau manusia yang heterogen, mempunyai akal pikiran, perasaan, status, serta latar belakang yang beda-beda, sehingga perlakuan terhadap karyawan akan jauh sangat berbeda dengan perlakuan perusahaan terhadap merawat mesin tentunya. Kualitas serta kuantitas karyawan harus sesuai dengan kebutuhan perusahaan agar terwujud adanya efektivitas dan efisiensi dalam pencapaian tujuan utama sebuah perusahaan maupun organisasi. Slide selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pengadaan sumber daya manusia. Faktor yang mempengaruhi yang pertama yaitu ada biaya pengadaan sumber daya manusia, di mana dalam pembiayaan ini perusahaan menghitungkan berapa budget yang diperlukan, yang harus dikeluarkan untuk penarikan karyawan baru. Yang kedua, ada metode penarikan sumber daya manusia. Berbagai metode penarikan tenaga kerja memiliki kelemahan dan kelebihan. Tidak semua metode penarikan sesuai dengan keadaan perusahaan. Oleh karena itu, hal ini menuntut manajer untuk bijaksana dalam memilih metode penarikan sumber daya manusia yang paling tepat dan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Metode-metodenya itu ada banyak, nanti di slide berikutnya saya akan menjelaskan terperinci mengenai metode-metode tersebut. Tapi di sini kita lanjutkan dulu faktor yang mempengaruhi pengadaan sumber daya manusia. Yang selanjutnya ada waktu lowongan kerja. Metode penarikan tenaga kerja yang tepat adalah metode yang dapat mengisi lowongan kerja dengan segera. Karena jika lowongan kerja tidak terisi dengan cepat, maka pekerjaan bakal banyak yang tertunda sehingga tidak akan selesai sesuai dengan harapan, dan produktivitas perusahaan juga mungkin akan mengalami penurunan. Kemudian faktor yang terakhir ada kuantitas dan kualitas sumber daya manusia. Ukuran SDM di sini adalah diperolehnya jumlah dan kualitas tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan perusahaan maupun organisasi. Pada bagian ini, saat perusahaan melakukan pengadaan karyawan, sebelumnya harus dikaji berapa banyak karyawan yang dibutuhkan dan seperti apa kriteria karyawan yang sesuai dengan
lowongan pekerjaan yang ada di dalam perusahaan atau organisasi tersebut. Kemudian slide selanjutnya di sini saya akan menjelaskan sumber pengadaan ketenagakerjaan. Dari sumber ini sendiri ada dibagi menjadi dua. Yang pertama, sumber pengadaan ketenagakerjaan dari dalam perusahaan, dan yang kedua dari luar perusahaan. Kita jelaskan dulu yang pertama, sumber pengadaan ketenagakerjaan dari dalam perusahaan. Penarikan tenaga kerja dari dalam perusahaan dilakukan apabila jumlah kebutuhan tenaga kerja yang sedikit, sehingga perusahaan cenderung memilih penarikan dari dalam perusahaan. Hal ini dilakukan dengan alasan untuk lebih mengenal kepribadian, kemampuan, serta keterampilan karyawan secara lebih mendalam, daripada harus menarik karyawan dari luar perusahaan yang memerlukan proses penarikan yang panjang. Seperti contohnya misalnya dari bagian pemasaran itu kekurangan orang, jadi dari pengadaan ketenagakerjaan ini sendiri bisa diambil dari dalam perusahaan, misalnya dari bagian keuangan, asalkan dia mampu dan berkompeten. Yang kedua, sumber pengadaan ketenagakerjaan dari luar perusahaan. Ada berbagai macam yang dapat dilakukan saat melakukan pengadaan ketenagakerjaan dari luar perusahaan, antara lain walk-in applicant, rekomendasi karyawan, iklan di media massa, serikat pekerja, perusahaan penempatan tenaga kerja, lembaga pemerintahan, lembaga pendidikan, perusahaan lain, dan open house. Biasanya penarikan tenaga kerja dari luar perusahaan ini dilakukan dengan alasan perluasan usaha perusahaan, tidak adanya tenaga kerja di dalam perusahaan yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan sesuai dengan kebutuhan perusahaan maupun organisasi itu sendiri. Dari poin-poin tadi, mari kita bahas lebih terperinci. Yang pertama tadi ada walk-in applicant. Dalam cara ini, para calon karyawan datang sendiri dengan membawa lamaran ke bagian penerima tenaga kerja suatu perusahaan. Biasanya, para pelamar ini membawa lamaran dengan berkas-berkas persyaratan kerja seadanya karena tidak mengetahui persyaratan khusus sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Yang kedua, ada rekomendasi dari karyawan dalam perusahaan. Suatu cara untuk melakukan penarikan tenaga kerja dari luar perusahaan melalui rekomendasi dari karyawan dalam perusahaan. Metode ini melibatkan karyawan yang sudah bekerja di dalam perusahaan untuk mencari tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan. Selain dengan metode ini, perusahaan akan mengeluarkan biaya yang relatif kecil untuk setiap tenaga kerja yang akan diterima, karena biasanya tidak perlu untuk mengeluarkan promosi, iklan, atau mengeluarkan selembaran-selembaran lain. Kemudian yang ketiga ada iklan di media massa. Metode ini banyak digunakan oleh perusahaan untuk menarik calon tenaga kerja. Biasanya dilakukan melalui iklan media cetak seperti koran, majalah, atau majalah perusahaan. Tidak hanya media cetak saja, namun media elektronik pun biasanya digunakan untuk menarik tenaga kerja seperti televisi, radio, maupun lewat Instagram, Facebook, ataupun website di internet. Yang keempat ada serikat pekerja. Biasanya organisasi serikat pekerja yang kuat akan menempatkan anggotanya pada perusahaan. Selain itu, serikat pekerja memberikan keuntungan bagi perusahaan pengguna tenaga kerja melalui pekerjaan magang dan program-program kepegawaian secara kooperatif. Yang kelima, perusahaan penempatan tenaga kerja. Perusahaan tenaga kerja merupakan salah satu sumber penarikan tenaga kerja. Perusahaan tenaga kerja memiliki badan hukum dalam melaksanakan tugasnya menyalurkan tenaga kerja ke perusahaan-perusahaan yang membutuhkan. Selain itu, pemerintah juga ikut mengawasi kegiatan perusahaan tenaga kerja ini. Yang keenam ada lembaga pemerintahan. Melalui lembaga pemerintahan,
Dalam hal ini, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia dapat melayani calon pelamar untuk memberikan informasi pekerjaan. Melalui lembaga ini, perusahaan dapat menyampaikan informasi melalui papan pengumuman yang ditempelkan. Selain itu, lembaga pemerintah juga bertugas membina, membimbing, mengarahkan, dan menyalurkan calon tenaga kerja ke berbagai instansi yang membutuhkan. Yang ketujuh ada lembaga-lembaga pendidikan. Salah satu sumber penarikan kerja adalah melalui lembaga pendidikan seperti Sekolah Menengah Umum atau SMU, Sekolah Menengah Kejurusan SMK, atau dari lulusan perguruan tinggi. Yang kedelapan ada dari perusahaan lain. Beberapa perusahaan melakukan penarikan tenaga kerja yang berasal dari perusahaan lain. Biasanya tenaga kerja yang demikian adalah tenaga kerja yang berpengalaman dan mempunyai keterampilan dan kemampuan yang terbaik. Yang terakhir ada open house. Metode ini dilakukan dengan memperkenalkan seseorang pada perusahaan dengan tujuan menarik minat mereka untuk melamar pada perusahaan tersebut. Open house berarti membuka pintu atas masyarakat umum untuk melakukan peninjauan perusahaan atas pekerjaan yang tersedia. Oke, kita bahas slide selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan pengertian seleksi sumber daya manusia. Kalau tadi pengadaan sumber daya manusia, kalau seleksi ini lebih ke prosesnya ya. Secara umum, seleksi yaitu suatu proses tahapan yang dilakukan suatu perusahaan atau organisasi untuk mendapatkan pegawai yang dibutuhkan dan sesuai dengan kriteria perusahaan atau organisasi tersebut. Adapun pengertian seleksi sumber daya manusia menurut para ahli, yang pertama menurut Hasibuan tahun 2009, seleksi adalah suatu kegiatan pemilihan dan penentuan pelamar yang diterima atau yang ditolak untuk menjadi karyawan perusahaan. Sedangkan menurut Rifai pada tahun 2004, proses seleksi merupakan rangkaian tahap-tahap khusus yang digunakan untuk memutuskan pelamar mana yang akan diterima. Bisa kita simpulkan dari pengertian di atas bahwa pengertian seleksi yaitu suatu proses tahapan yang dilakukan suatu perusahaan atau organisasi untuk mendapatkan pegawai yang dibutuhkan dan sesuai dengan kriteria perusahaan atau organisasi tersebut. Tujuan seleksi itu sendiri adalah untuk mendapatkan karyawan yang paling tepat untuk memangku suatu jabatan tertentu. Dalam mengarahkan pada tujuan seleksi yang sedemikian itu, setiap organisasi yang bersangkutan senantiasa akan berusaha dengan biaya serendah mungkin dengan menggunakan cara seleksi yang paling efektif dan efisien. Tujuan seleksi karyawan apabila diuraikan diantaranya menjamin perusahaan memiliki karyawan yang tepat untuk suatu jabatan atau pekerjaan, memastikan keuntungan investasi sumber daya manusia perusahaan, mengevaluasi dalam mempekerjakan dan penempatan pelamar sesuai minat, memperlakukan pelamar secara adil dan meminimalkan diskriminasi, dan yang terakhir memperkecil munculnya tindakan buruk karyawan yang seharusnya tidak diterima. Slide selanjutnya kita bahas mengenai proses seleksi sumber daya manusia. Proses seleksi biasanya dimulai dari penerimaan lamaran dan berakhir dengan keputusan terhadap lamaran tersebut. Seleksi dilaksanakan tidak saja untuk penerimaan karyawan baru, akan tetapi seleksi dapat pula dilakukan untuk pengembangan atau penerimaan karena adanya peluang jabatan. Untuk memperoleh atau mendapatkan peluang, perlu dilakukan seleksi sehingga dapat diperoleh pegawai yang berkualitas dengan kebutuhan. Di sini yang pertama proses seleksi sumber daya manusia yaitu seleksi administratif. Dilakukan dengan memeriksa kelengkapan data yang ditulis dalam formulir isian beserta keabsahan lampirannya, misalnya CV atau KTP biasanya, atau profil kita pada sebelumnya. Kemudian yang kedua ada seleksi pengujian. Seleksi pengujian tes umumnya berbentuk tes tulis dan tes lisan serta tes penampilan dari pelamar.
Tes tertulis dirumuskan pada sejumlah pertanyaan yang telah disediakan alternatif jawabannya, misalnya berbentuk pilihan ganda ataupun mencocokkan, atau ada pertanyaan sebab akibat ataupun isian singkat. Ruang lingkup tertulis bisa mencakup wawasan pengetahuan umum, pemahaman keilmuan di bidang tertentu yang berkaitan dengan bidang pekerjaan yang dimasuki, atau bisa lewat psikotes. Kemudian ada tes lisan. Di sini tes lisan bisa berupa wawancara atau percakapan tertentu yang melibatkan pertukaran informasi antara pewawancara dan orang yang diwawancara. Tes lisan yang biasanya dilakukan lewat wawancara bertujuan untuk melihat kemampuan atau menampilkan diri ketika berkomunikasi dengan orang lain dan menguji berbahasa, utama saat mengemukakan gagasan, menghargai pendapat, memperoleh tambahan informasi tentang pelamar, memberikan informasi, mempromosikan perusahaan, dan menciptakan suatu hubungan yang baik. Biasanya wawancara itu ada dua jenis, yaitu wawancara yang tidak terstruktur, jadi langsung aja gitu ngobrol, wawancara biasa, ataupun ada wawancara yang terstruktur, jadi sebelumnya pewawancara itu sudah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan apa saja yang akan mereka lontarkan, yang akan mereka tanyakan kepada para calon pelamar kerja. Adapun aspek-aspek dalam wawancara yang biasanya dibicarakan, yang biasanya ditanyakan itu ada prestasi akademik, pengalaman kerja, kompetensi internasional atau komunikasi, kualitas pribadi, dan kesesuaian organisasi. Kita langsung saja ke slide selanjutnya. Di sini ada langkah-langkah penyeleksian karyawan. Seperti yang saya ucapkan tadi, saat penyeleksian karyawan ini biasanya dilakukan secara bertahap sampai finalnya perusahaan mendapatkan karyawan yang mereka pilih, yang mereka inginkan, karyawan yang bisa dibilang kompeten di antara pelamar-pelamar yang lain. Langkah-langkahnya itu ada banyak. Yang pertama, dimulai dari menerima lamaran kerja. Dalam tahapan ini, lamaran dikumpulkan, kemudian dilihat kelengkapan data berdasarkan sejumlah lamaran yang akan diterima. Kemudian ada wawancara pendahulu. Wawancara pada tahap ini biasanya dilakukan dalam waktu yang singkat. Sasarannya adalah perusahaan mengetahui kesungguhan pelamar pekerja. Kemudian tes psikologi. Tes psikologi berhubungan dengan kinerja karyawan, kepribadian, minat, bakat, dan sebagainya. Pemeriksaan referensi. Pemeriksaan referensi bertujuan untuk memperoleh keterangan pelamar di masa lampau. Kemudian ada wawancara seleksi, suatu bentuk seleksi yang digunakan untuk mengetahui pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dimiliki pelamar melalui cara tatap muka. Persetujuan atasan langsung. Para supervisor ingin bertemu dengan calon bawahannya dan melakukan wawancara. Tes atau pemeriksaan kesehatan. Tujuan dilakukan tes ini adalah untuk menghindari atau diterimanya karyawan yang tidak sehat jasmani. Yang terakhir ada penempatan. Setelah dinyatakan lulus seleksi, maka karyawan akan ditempatkan sesuai dengan posisi yang telah ditentukan sebelumnya. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Namun alangkah baiknya sebelum saya tutup video presentasi ini, izinkan saya untuk membacakan kesimpulan terlebih dahulu. Dalam manajemen sumber daya manusia terdapat fungsi manajerial, salah satunya yaitu fungsi pengadaan. Fungsi pengadaan merupakan sejumlah kegiatan yang dilaksanakan untuk memperoleh tenaga kerja atau sumber daya manusia yang memadai baik jumlah maupun mutu. Di dalam fungsi pengadaan terdapat dua pendekatan, yang ini pendekatan eksternal dan pendekatan internal. Dalam pengadaan sumber daya manusia terdapat beberapa tahap seleksi yang dimana para pelamar kerja akan melewati beberapa tahap proses penyeleksian serta mengumpulkan persyaratan-persyaratan yang diminta oleh perusahaan di tempat ia melamar pekerjaan. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ambil baiknya, buang buruknya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.